Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan saja Anda kami jumpai dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap bahagia. Para pecinta misteri yang budiman, kali ini kami akan menghadirkan sebuah kisah misteri berjudul Ada Yang Aneh dengan Tingkah Istriku. Sebelum kami mulai mengisahkan cerita ini, untuk yang belum subscribe, silahkan berikan subscribe-nya terlebih dahulu supaya channel ini akan terus berkembang. Terima kasih. Nah, para pecinta misteri yang budiman, selamat mengikuti. Nafas Jaka tertahan. Beberapa menit ia menunggu setelah bunyi engsel digerakkan naik turun dengan cepat itu. Sunyi menyelimuti suasana di sekitarnya sekarang. Jaka mengerjap, mengambil satu langkah maju karena tidak ada pergerakan lagi di depan sana. Perlahan, keberaniannya mulai bangkit karena hening yang ia dengar. Jaka mendekat ke arah jendela dan menyibakkan sedikit tirainya pelan-pelan. Matanya dengan tajam menelisik ke arah pintu depan. Debar jantungnya menggila seiring dengan deru nafas tertahan. Ia hampir saja luluh di atas lantai dengan tubuh lemas saat melihat tidak ada apapun di depan sana. Astagfirullahaladzim, ucap Jaka sembari mengusap wajahnya dengan kasar. Betapa ia sangat ketakutan. Apa ini ada hubungannya dengan kematian Ustadz Ahmad? Sebab Maulana berkata ada hal yang janggal mengenai sebab kematian lelaki parubaya itu. Tidak mungkin, bisik Jaka pelan dengan tatapan kosong menatap lantai semen rumahnya. Meski ia takut memikirkan perkataan Maulana, tapi ia tak meyakini hal itu. Ustadz Ahmad lelaki baik. Beliau juga tak punya musuh. Jaka yakin tak ada yang janggal dengan kematiannya. Itu hanya dugaan tak berarti Maulana karena pemuda itu sangat kehilangan. Ya, pasti begitu. Dengan langkah pelan, Jaka beranjak setelah memastikan pintu rumahnya terkunci dengan benar. Lalu ia masuk ke dalam kamar dan tak lupa menguncinya pula. Tak disadarinya, sedari tadi, tanpa bisa Jaka lihat, sepasang mata menatap dari balik jendela rumah. Sosok itu berulang kali mencoba untuk masuk ke dalam rumah Jaka. Namun, berulang kali juga terlempar jauh, seolah ada perisai yang melindungi rumah lelaki itu. "Kang Jaka! Kang Jaka!" Lalu terdengar ketukan pintu. Jaka mendongak, menatap piring dan gelas yang telah ia cuci usai ia gunakan untuk sarapan tadi. Lalu bergegas melangkah menuju pintu depan demi menghampiri seseorang yang sepertinya ingin bertemu dengannya itu hingga menggedor-gedor pintu dengan keras. "Waalaikumsalam Maulana," ucap Jaka begitu melihat siapa yang ada di depan pintu rumahnya itu. "Maaf Kang, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, ada apa? Kelihatannya tergesa-gesa sekali." "Gawat Kang. Kang Jaka sudah mendengar kabar pagi ini?" "Belum. Kabar apa? Baik atau buruk?" "Buruk sekali. Sekarang Kang Jaka ikut Maulana." "Kemana?" "Ikut saja. Sebentar, kunci rumah dulu." Jaka bergegas mengunci pintu rumahnya. Setelahnya mengikuti langkah Maulana yang tergesa-gesa menuju rumah kepala desa yang sedikit agak jauh dari rumah Jaka, melewati pepohonan kelapa dan sedikit rumah penduduk desa. Di sana ramai warga desa berkumpul. Keadaan pun sedikit ricuh dengan banyak orang saling membicarakan sesuatu yang sedikit tidak jelas di telinga Jaka. Ia pikir tadinya kepala desa sedang melakukan pembagian sembako atau hal lainnya. Namun, ternyata
ia salah duga saat menyeruak kumpulan itu dan melihat di tengah-tengah kericuhan warga ada beberapa. Tidak! 10 ekor kambing tergeletak dengan kulit perut terkoyak dan bekas koyakan itu tampak menghitam pekat. Ada apa ini? Tanya Jaka bingung. Apalagi saat ia melihat wajah pucat kepala desa yang terduduk lemas di dekat kandang. Ia sedang ditenangkan oleh beberapa warga. Jaka menatap Maulana. Pemuda itu juga sama terkejutnya. Jaka berharap penjelasan dari pemuda itu yang membawanya ke sini, karena kambing-kambing yang ia lihat tampak seperti diserang oleh binatang buas. Lana, sebenarnya ada apa? Pemuda itu menoleh, lantas mengerjap sesaat. Tadi, ibu mengabarkan hal ini pada Lana setelah pulang dari pasar. Kambing-kambing kepala desa tiba-tiba mati dalam keadaan mengenaskan. Tapi Lana tidak sangka akan separah ini keadaannya. Alis Jaka tertaut, ia menatap Lana untuk mendengarkan hal itu lebih lanjut. Dan kata ibu, Mang Udin yang berada di tempat kejadian mengatakan kalau Maulana ragu-ragu menatap Jaka dengan perasaan tidak enak. Kalau Mbak Asih yang melakukannya, ucap Maulana dengan suara pelan. Oleh karena itu, Lana mengajak Kang Jaka kemari. Jaka terbelalak mundur satu langkah sembari menggelengkan kepalanya. Pernyataan apa pula ini? Istriku sudah tiada, Lana, bisik Jaka kemudian dengan pandangan nanar sembari menatap bangkai kambing dengan perut berurai seolah diserang binatang buas. Dia juga sudah tenang. Dia tidak mungkin melakukan hal ini. Dia tidak meneror warga desa lagi. Lana juga tidak percaya. Tapi Lana dengar sendiri ibu yang mengatakannya, dan ibu dengar itu dari Mang Udin. Bang Udin, ada di mana dia sekarang? Dia pasti salah lihat. Jangan sampai muncul rumor istriku pasti tak akan suka namanya disebut-sebut kembali. Jaka menatap sekeliling kerumunan itu sembari mencari keberadaan Udin. Kali ini ia baru mendengar pembicaraan warga desa dengan jelas. Hal yang dikatakan Lana, rumor yang tak ia harapkan, sedang dibicarakan para warga. Udin bilang begitu. Arwah Asih yang melakukannya. Dia bahkan berani bersumpah. Astaga, ini menakutkan. Apa teror Asih masih berlanjut? Mayatnya sudah ditemukan. Seharusnya Asih sudah tenang. Jaka menggeram dalam diam. Ia memejam sesaat guna meredakan rasa emosi yang menggebu. Istri yang ia cintai dan kemungkinan juga sudah tenang di alam sana telah dituduh melakukan hal seperti ini. Kini pandangannya tertuju pada Udin yang ternyata sedang berdiri di dekat kepala desa dengan tatapan kosong. Jaka sudah hendak mendekati lelaki itu, namun Maulana dengan cepat menghadangnya. Kang Jaka, mau kemana? Aku harus meluruskan hal ini, menanyakan kebenarannya dengan Bang Udin. Lana berharap Kang Jaka sedang tidak emosi. Ucap Maulana cepat membuat Jaka terdiam. Lelaki itu bahkan tak membantah kalau ia sedang menahan emosinya sekarang. Kang, kita harus tabayun dulu. Jangan dahulukan emosi. Bisa berakibat fatal nanti. Apalagi kita di tengah-tengah orang yang sedang tertimpa musibah. Kita akan luruskan hal ini dengan bicara baik-baik pada Mang Udin. Jaka terdiam. Ia masih tersulut emosi. Ditatapnya Udin dari kejauhan tanpa berkedip. Membawa-bawa nama istrinya untuk kejadian ini tentu saja membuatnya sangat marah. Kang Jaka istighfar, seru Lana akhirnya. Setelah beberapa kali ia memanggil Jaka, namun lelaki itu sama sekali tak menghiraukannya. Jaka sesaat menoleh, menatap Maulana yang menggeleng pelan. Jaka menghela nafas, mengusap wajahnya dengan kasar, sembari beristighfar dalam hati.
Setelah kerumunan ini bubar, kita akan menanyakan hal ini padanya. Lebih baik membicarakan hal ini saat sepi daripada saat ramai seperti ini. Istriku bukan pelakunya, Lana, ucap Jaka dengan tangan terkepal erat, membayangkan bagaimana wajah ayu istrinya. Dan ia yang menguburkan jasad sang istri. Ia tak akan terima orang lain menuduh Asih melakukan hal ini. Saya tahu, Kang, makanya kita harus luruskan hal ini. Jadi, bagaimana Bang Udin bisa mempertanggungjawabkan rumor yang dibicarakan warga desa sekarang? Apa Bang Udin tidak tahu memfitnah seseorang merupakan dosa besar? Apalagi Bang Udin tahu kalau Asih sudah tiada. Jaka tak mampu membendung emosi yang bergejolak di dadanya. Ia menatap Udin dengan mata berapi-api, walau Jaka sempat memenuhi permintaan Udin untuk tak meluruskan hal ini setelah para warga bubar dan bangkai kambing yang terlanjur membusuk itu ditanam di tanah. Tak lantas membuat Jaka melupakan gosip-gosip warga yang semakin menjadi setelah bubarnya kumpulan itu. Ia sudah susah payah untuk menahannya tadi, tapi lolos begitu saja saat melihat Udin yang mengangguk saat ia menanyakan kebenaran itu. Udin benar-benar melihat Asih yang telah menyerang kambing milik kepala desa. Jawab Bang Udin, jangan diam saja, seru Jaka berang. Ia menatap tajam Udin yang masih terpaku dengan tatapan kosong. Sejak tadi, saat Jaka mendekatinya bersama Maulana, lelaki itu sudah seperti itu. Kang Jaka, istighfar. Biarkan Mang Udin menjelaskan. Jangan keduluan emosi seperti ini. Jaka membuang muka. Nafasnya naik turun, tak beraturan. Ia mengusap wajah dengan kasar, sembari bergumam dengan kata-kata istighfar tak lepas dari mulutnya. Saya tidak berbohong, ucap Udin kemudian setelah beberapa saat berlalu. Saya benar-benar melihat Asih malam itu di dekat kandang kambing kepala desa. Kebetulan saya sedang jaga malam dan Udin menatap Jaka yang menatapnya dengan tajam. Lelaki parubaya itu menghela nafas. Saya tahu kalau kamu tidak akan mudah percaya dengan ucapan saya, Jaka. Saya juga ada saat pemakaman Asih. Kamu bisa lihat sendiri saat malam nanti. Mungkin saja Asih akan datang lagi, ucap Udin kembali. Namun Jaka tiba-tiba saja berbalik dan pergi. Kang Jaka, teriak Maulana. Pemuda itu menghela nafas sembari menatap Udin dengan tatapan nanar. Maaf, Mang, mungkin Kang Jaka sedang sensitif jadi seperti itu. Tapi saya serius, Maulana. Saya bertemu Asih. Entah apa yang terjadi, tapi saya yakin itu benar-benar dia. Asih memakan kambing-kambing kepala desa hidup-hidup. Maulana terdiam seketika. Ia juga masih tidak percaya, namun Udin terus meyakinkannya seperti ini. Desas-desus teror Asih hanya ia dengar dari Gayatri. Ia tidak menyaksikan langsung pemakaman istri Jaka itu. Namun, seperti kematian Ustadz Ahmad yang terasa janggal baginya. Jika perkataan Udin benar, itu artinya ada yang membangkitkan mayat Asih dari dalam kubur dengan menggunakan ilmu hitam. Tapi apa alasannya? Maulana harus mencari tahu. Maulana harus mencari jawaban ini agar tidak menimbulkan perdebatan bagi banyak pihak. Juga agar teror seperti ini tak terjadi lagi. Bukan tidak mungkin hal seperti teror ini akan terjadi kembali di kemudian hari atau bahkan lebih parah. Satu-satunya cara untuk mencari tahu, Maulana harus ikut jaga malam demi mengetahui apakah yang dikatakan Mang Udin itu benar atau tidak. Jaka berjalan dengan langkah lebar. Degup jantungnya berdetak tak karuan karena rasa amarah menggebu yang tak bisa ia tahan. Perlahan, saat sudah jauh dari tempat Jaka bertemu dengan Udin, langkahnya mulai melambat. Jaka mulai beristighfar sembari mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tersulut emosi.
Bagaimana tidak, istrinya yang sudah tiada dan seharusnya tenang di alam sana, malah dirumorkan memakan kambing milik kepala desa. Hal yang tak masuk di akal, tapi sekarang menjadi pikiran Jaka karena melihat Kang Udin tadi berbicara tampak sekali tidak berbohong. "Kang Jaka?" Jaka berhenti melangkah, menoleh ke asal suara. Gayatri, gadis itu tengah berjalan menuju ke arahnya. "Ada apa, Tri?" tanya Jaka kemudian. Gayatri tak langsung menjawab. Ia menatap lekat Jaka sembari menghembuskan nafas pelan. "Akang sudah dengar berita yang beredar di desa tentang kambing kepala desa?" Jaka mendengkus. Ia mengalihkan pandangannya. "Jangan bahas tentang hal itu." Sudah triduga melihat respon Kang Jaka. Sepertinya Akang sudah mendengar rumor tersebut. Bahkan Akang juga datang ke rumah kepala desa untuk melihat kambingnya yang mati, bisik Jaka pelan, seraya mengusap wajahnya dengan kasar. Gayatri menggigit bibirnya. Mulutnya terbuka, hendak mengatakan sesuatu. Namun, sekejap kemudian tertutup lagi. Ia merasa bimbang. Lagi pula, rumor ini cukup sensitif karena berkaitan dengan Asih, istri Jaka yang sudah tiada. "Tri memanggil Akang, ada apa? Ada yang ingin disampaikan?" Gayatri menghela nafas. "Sepertinya bukan saat yang tepat, Kang. Lebih baik nanti saja saya sampaikan." "Tidak apa-apa, sampaikan saja sekarang, mumpung kita bertemu. Tapi ini sedikit sensitif, mengingat rumor yang beredar sekarang, Kang. Saya takut Akang tersinggung," ucap Gayatri hati-hati. "Apa berkaitan dengan Asih?" Gadis itu mengangguk pelan. "Padahal dia sudah tiada. Kenapa masalah dan rumor tentangnya terus berdatangan tanpa henti? Istriku pasti tersiksa karena rumor aneh yang beredar sekarang." "Maafkan saya, Kang. Saya juga tidak mempercayai rumor itu. Tapi Kang Jaka harus dengarkan dulu cerita saya dengan lengkap. Karena ini bukan tentang Mbak Asih saja, melainkan juga berkaitan dengan Abah." Jaka menoleh, menatap Gayatri lekat. Kedua alisnya bertautan. "Ustadz Ahmad, ada apa dengan beliau? Apakah Ustadz Ahmad punya wasiat yang belum disampaikan?" Gayatri menggeleng. "Tidak, Kang, bukan itu. Ini soal hal yang saya tutupi dari banyak orang dan hanya Kang Jaka yang berani saya beritahu karena ini berkaitan dengan Mbak Asih." "Soal apa? Apa ini juga ada kaitannya dengan rumor yang beredar?" "Mungkin, tapi Tri tidak bisa memastikan. Hanya saja sebelum Abah meninggal, ada kejadian aneh yang menimpa Abah dan hanya Tri yang melihat hal itu." "Maksudmu?" "Abah tidak sakit, Kang. Abah juga tidak menunjukkan gejala aneh. Kematiannya merupakan hal yang janggal. Hal itu yang membuat Gayatri sangat sedih." Jaka terdiam sesaat mendengar penuturan Gayatri. Terlintas dalam pikirannya terkait perkataan Maulana tempo hari saat pemakaman Ustadz Ahmad. Pemuda itu juga mengatakan hal yang sama seperti yang Gayatri katakan terkait mayat Ustadz Ahmad yang terdapat bekas-bekas kehitaman seperti diserang binatang buas. Jaka masih tidak yakin, tapi mendengar Gayatri mengatakan hal yang hampir mirip membuatnya sesaat mulai berpikir akan sesuatu. Belum lagi penjelasan Bang Udin yang terus terlintas dalam pikirannya. Malam itu, saat warung sudah tertutup, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar. Gayatri tengah membereskan barang dagangan di belakang, sementara Abah yang membukakan pintu. Abah cukup lama hingga membuat Gayatri menyusul. Tapi saat Gayatri tiba di depan warung, tepat di tengah jalan desa, ada Mbak Asih berdiri membelakangi.
Gayatri terdiam sesaat. Ditatapnya Jaka yang tampak terkejut saat mendengar penuturannya. Lalu tiba-tiba Mbak Asih tertawa melengking dan lari dengan cepat menuju hutan. Gayatri memeluk dirinya sendiri. Masih merasa merinding mengingat kejadian itu. Dan baru Gayatri sadari kalau Abah tidak ada di mana-mana. Sampai Gayatri pergi menyusul tempat di mana Mbak Asih berlari. Di sana, Gayatri melihat Mbak Asih tengah mencakar tubuh Abah. Jaka tertunduk. Ia menggeleng pelan sembari melangkah mundur. Gak mungkin. Bisiknya pelan, namun masih terdengar di telinga Jaka. Jadi maksudmu penyebab kematian Abah adalah Asih, istriku, ucap Jaka dengan wajah tak percaya menatap Gayatri. Gadis itu terdiam sesaat sembari mengalihkan pandangannya. Tri masih tidak yakin, Kang. Secara fisik itu memang Mbak Asih, tapi Gayatri tidak percaya itu benar-benar dia. Secara yang Tri tahu dan semua penduduk kampung ini sadari juga kalau Mbak Asih sudah tiada. Mayatnya telah dikuburkan. Kerangka yang Kang Jaka temukan adalah bukti, dan sejak saat itu rumor Mbak Asih yang sering meneror warga sudah mereda. Tri, kau bahkan tak percaya itu kan? Kau tidak yakin itu benar-benar istriku kan? Istriku sudah tiada dan tidak mungkin melakukan hal itu. Jaka berseru dengan suara keras sembari memegangi kepalanya. Ia merasa pusing. Kepalanya terasa sakit karena memikirkan hal seperti ini. Tri tidak akan mengatakan kalau penyebab kematian Abah karena Mbak Asih, karena Gayatri tak melihat kejadiannya. Tapi melihat sosok Mbak Asih yang bagaikan nyata seperti layaknya manusia biasa, hal itu sangat membingungkan Gayatri beberapa hari terakhir ini. Barulah karena ada rumor yang beredar, Gayatri memberanikan diri untuk mengatakan hal ini pada Kang Jaka. Kenapa? Kenapa semua orang menuduh istriku yang sudah tenang dengan rumor buruk seperti ini? Tidak cukupkah penderitaannya dahulu? Lalu sekarang, astagfirullah. Jaka mengusap wajahnya dengan kasar. Ia mengucap istighfar berkali-kali. Mau mempercayai bagaimanapun, ia tak akan bisa. Mau mendengarkan perkataan para warga desa termasuk Gayatri dan Bang Udin juga, ia tak bisa terima. Kang, Tri tidak bermaksud untuk... Jadi, apa sebenarnya yang ingin kamu sampaikan? Apa sebenarnya tujuan kamu menceritakan semua ini pada Akang, Tri? Mau minta pertanggungjawaban Asih karena sudah mencelakai Abah? Maaf, Kang. Tri tidak bermaksud untuk membuat Akang tersinggung. Maka dari itu, Tri tidak ingin mengatakannya sekarang, tapi Akang memaksa. Jaka menunduk, mengusap rambutnya dengan kedua tangan. Tatapannya nanar, dengan air mata menggenang. Gayatri pun menghela nafas, menatap Jaka sekilas lalu, memejam sembari menggigit bibirnya dengan kuat. Hal ini telah lama menjadi pikiran Tri, bukan karena ingin minta tanggung jawab Mbak Asih karena telah mencelakai Abah. Sama sekali bukan, Kang. Lagi pula, Tri juga tak yakin kalau Mbak Asih pelakunya walau yang Tri lihat malam itu benar-benar Mbak Asih. Gayatri terdiam sejenak, menatap Jaka yang masih bergeming di tempat. Gadis itu melanjutkan ucapannya. Tujuan Tri ingin mengatakan hal ini karena ingin menunjukkan kekhawatiran Tri pada Mbak Asih, Kang. Melihat jasad Abah yang tampak janggal karena tubuhnya menghitam, terutama di bekas lukanya. Tri yakin kematian Abah bukan sebab hal biasa. Hal ini ada kaitannya dengan ilmu hitam. Jaka mendongak. Mendengar kata ilmu hitam itu, tiba-tiba ia teringat perkataan Maulana. Bekas luka kehitaman itu juga ia lihat pada kambing-kambing milik kepala desa. Jaka menatap Gayatri lekat. Ucapanmu sama dengan Lana. Kenapa kalian mengaitkannya dengan hal itu?
Maulana, dia juga berpikir sama dengan Tri, ucap Gayatri dengan tatapan terkejut. Sudah Tri duga, Lana akan menyadari hal ini lebih dahulu. Jaka menatap Gayatri dengan tatapan heran. Lelaki itu menghembuskan nafas kasar, seraya mendongak. Beban pikirannya sudah cukup banyak, ditambah lagi dengan masalah yang datang terus bertubi-tubi. Tri tahu kematian itu sejatinya kehendak Allah. Waktu dan tepatnya Allah yang menentukan. Namun, melihat hal janggal ini membuat Tri yakin akan sesuatu hal. Tri rasa Maulana juga memikirkan hal yang sama dengan Tri. Apa maksudmu sebenarnya, Gayatri? Coba katakan dengan jelas agar Akang tidak bingung seperti ini. Gayatri terdiam beberapa saat. Kemungkinan ada seseorang yang menggunakan ilmu hitam untuk membangkitkan mayat Ba'asih, Kang, ucap Gayatri pelan sembari mengalihkan pandangannya ke arah lain. Ia tak berani menatap Jaka. Apa yang kamu katakan? Tanya Jaka dengan tatapan terkejut luar biasa. Berdirinya bahkan sudah goyah. Ini baru dugaan, Kang. Tapi jika rumor dari warga desa adalah benar tentang pelaku penyerangan kambing-kambing kepala desa dan hal yang Gayatri lihat, bisa jadi apa yang dikatakan benar-benar terjadi. Jaka menggeleng pelan. Kamu jangan buat lelucon, Tri. Jangan buat hal ini jadi bahan bercanda. Ini hal serius tentang nyawa makhluk hidup dan orang yang sudah tiada. Tak pantas kalau dipermainkan seperti ini. Tri sedang tidak bercanda, Kang. Tri juga sedang tidak main-main. Tapi melihat hal-hal yang sudah terjadi dan kejanggalan yang Gayatri lihat, hal itu mungkin bisa jadi. Gak mungkin. Itu semua tidak mungkin. Kamu hanya sedang mengira-ngira saja. Kang, lalu bagaimana dengan yang Gayatri lihat? Itu tak sekedar arwah pengganggu karena yang terlihat. Ba'asih menyakiti dengan fisik. Dan yang seperti kita ketahui, Ba'asih sudah tiada. Bahkan sudah dikuburkan dengan layak. Tapi kenapa? Kenapa istriku melakukan hal itu? Bukan Ba'asih yang melakukannya. Ba'asih itu cuma media yang dimanfaatkan seseorang pengguna ilmu hitam. Sang pengguna memanfaatkan Ba'asih dan membangkitkan mayatnya untuk tujuan tertentu. Jadi, menurutmu ada dalang di balik semua ini? Tanya Jaka tak habis pikir. Kemungkinan iya, Kang. Apa alasan itu melakukan hal ini pada istriku? Apa tujuannya? Apa yang dia mau? Kenapa harus menggunakan istriku? Ucap Jaka dengan suara pelan. Ia mulai terisak saat teringat wajah istrinya. Gayatri menggeleng. Tri juga tidak tahu, dan ini juga baru dugaan. Untuk tahu lebih lanjut, kita harus mencari tahu hal ini dan membuktikan kemungkinan-kemungkinan yang dikatakan. Mudah-mudahan saja itu tidak benar, karena kalau itu benar terjadi, kalau benar, Ba'asih sangat tersiksa karena ia melakukan apa yang tidak ingin ia lakukan. Sepertinya ilmu hitam itu paksaan pada jasad yang tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Maka dari itu, selain untuk mencari kebenaran dari rumor yang beredar, kita harus membebaskan jasad Ba'asih dari ilmu tersebut. Kalau rumor itu sama seperti yang tersebar. Istriku. Ya Allah, Jaka meratap, menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Kalau itu benar terjadi, apa yang harus kita lakukan, Tri? Tak ada jalan lain, kita harus cari Ba'asih malam ini. Jika memungkinkan, dia akan keluar. Kita harus cari cara bagaimana membebaskan jasadnya dari pengaruh ilmu hitam tersebut. Kalau bisa, kita juga cari pelakunya, Kang. Para pecinta misteri yang budiman, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus ceritanya hanya
di channel 1001 Misteri. Sampai jumpa.